Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Di sini, di video kali ini kami akan membahas tentang proses produksi asam sulfat dari hidrogen sulfida yang dikembangkan oleh perusahaan katalis Hadlor Topsoe AS. Pada video kali ini, proses produksi yang digunakan adalah proses terintegrasi antara proses Claus dan juga proses produksi asam sulfat. Baik, pada layar sudah ditampilkan flowsheet proses, dan saya akan menjelaskan tentang proses pertama di mana hidrogen sulfida dan Claus reaction furnace. Di sini proses dimulai dengan memasukkan hidrogen sulfida sebagai feed ataupun bahan baku utama ke dalam Claus reaction furnace. Jadi bagian pertama ini pada paten dijelaskan bahwa ini adalah Claus reaction furnace yang merupakan proses awal di figure 2 ini. Nah, pada proses furnace ini, sebagian gas hidrogen sulfida ini dibakar menggunakan udara atau oksigen pada temperatur yang tinggi, sekitar 1000 hingga 1400 derajat Celcius. Reaksi pembakaran ini akan menghasilkan gas sulfur dioksida atau SO2 yang diperlukan untuk proses berikutnya atau reaksi berikutnya dalam proses Claus. Selain itu, pembakaran ini juga akan menghasilkan panas yang tinggi sehingga sebagian sulfur dapat langsung terbentuk pada tahap ini. Alat selanjutnya adalah Claus converter. Gas hasil pembakaran dari furnace dialirkan menuju Claus converter, yaitu reaktor yang berisi katalis padat. Katalis yang biasanya digunakan adalah Al2O3 atau alumina dan juga titanium dioksida atau TiO2. Di dalam reaktor ini terjadi reaksi katalitik antara hidrogen sulfida dan sulfur dioksida yang menghasilkan suatu sulfur elemental. Reaktor Claus converter umumnya beroperasi pada temperatur sekitar 200 hingga 350 derajat Celcius, sehingga reaksi konversi sulfur dapat berlangsung secara optimal. Melalui reaksi tersebut, sebagian besar sulfur elemental yang terbentuk berada dalam bentuk uap sulfur, yang kemudian akan didinginkan pada tahap selanjutnya untuk dikondensasikan menjadi sulfur cair. Dengan adanya proses ini, kandungan senyawa sulfur dalam gas dapat dikonversi menjadi sulfur elemental yang lebih mudah dipisahkan dan dimanfaatkan, serta membantu meningkatkan efisiensi pemulihan sulfur dan mengurangi emisi gas berbahaya ke lingkungan. Alat selanjutnya adalah sulfur condenser. Gas yang keluar dari Claus converter kemudian masuk ke sulfur condenser. Pada alat ini, gas panas didinginkan sehingga uap sulfur yang terbentuk sebelumnya dapat mengalami kondensasi dan berubah menjadi sulfur cair. Sulfur cair kemudian dipisahkan dan dialirkan menuju tangki penyimpanan sulfur. Sementara itu, gas sisa yang masih mengandung H2S, SO2, dan juga uap air disebut dengan closed tail gas yang kemudian diproses lebih lanjut. Lalu closed tail gas itu masuk ke dalam separator, di mana pada separator ini terjadi pemisahan antara fase liquid dan fase gas yang terbentuk karena proses reaksi sebelumnya. Pemisahan ini terjadi karena perbedaan densitas, di mana untuk cairan yang lebih berat akan mengendap pada bagian bawah sebagai aqueous phase, dan untuk gas yang lebih ringan akan naik pada bagian atas sebagai closed tail gas. Jadi, tujuan pemisahan ini dilakukan untuk mengurangi kandungan air sebelum gas diproses pada tahap selanjutnya. Gas yang sudah dipisahkan kemudian dialirkan ke kombustor atau ruang pembakaran. Hidrogen sulfida dan sulfur yang masih terkandung di dalam gas dapat dibakar dengan oksigen, hingga reaksi ini menghasilkan gas yang rata-rata mengandung SO2 atau sulfur dioksida. Nah, inilah bahan baku yang akan digunakan untuk menjadi H2SO4 pada reaksi berikutnya. Kemudian gas SO2 ini dialirkan ke SO2 converter. Nah, SO2 converter ini merupakan reaktor katalitik yang mengubah SO2 menjadi SO3. Pada reaktor ini biasanya digunakan katalis vanadium pentoxide dan dilakukan pada suhu 420 hingga 450 Celcius. Dan reaktor ini juga dilengkapi dengan multi catalytic bed yang berfungsi untuk meningkatkan konversi. Gas yang mengandung SO3 kemudian dialirkan menuju sulfuric acid condenser. Pada unit inilah SO3 bereaksi dengan air dan membentuk asam sulfat. Setelah terbentuk, uap asam sulfat kemudian didinginkan sehingga terkondensasi menjadi cairan asam sulfat.
Produk asam sulfat cair ini kemudian dipompa menuju tangki penyimpanan asam sulfat. Sementara, gas sisa yang telah dibersihkan dilepaskan ke atmosfer sebagai clean gas, sehingga tidak mengotori atmosfer. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai paten pembuatan H2SO4 dari H2S ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.